Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Nana di channel Guru Kreatif 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membagikan trik saya agar teman-teman juga mampu memperoleh nilai SKD maksimal. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada 3 poin. Ada 3 poin yang teman-teman harus perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Yang kedua manajemen soal. Dan yang ketiga adalah cara menjawab dengan tepat dan cepat. Ketiga poin ini, manajemen waktu, manajemen soal, dan cara menjawab dengan tepat dan cepat ini saling berhubungan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Bagaimana agar kita dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah manajemen soal. Manajemen soal ini terkait bagaimana cara kita menyelesaikan soal dulu. Apakah harus yang lebih mudah dulu ataukah yang lebih sulit dahulu. Kemudian cara menjawab dengan tepat dan cepat. Ini adalah trik-trik khusus. Nah, yang pertama kita bahas yaitu manajemen waktu. Nah, dalam manajemen waktu ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu berapa standar dari masing-masing bagian soal itu. Jumlah soal atau total soal ada 100 nomor, dan waktu mengerjakannya hanya 90 menit. Nah, yang pertama kita lihat, untuk tes intelijensi umum atau biasa kita sebut TIU, jumlah soalnya adalah 35 soal, ya. Ada 35 soal dengan standar minimum yang nilainya adalah 80. Artinya, teman-teman harus menjawab soal tersebut minimal 16 nomor dengan benar. Jadi ini adalah minimal ya. Ini adalah minimal 16 nomor ini. Ketika teman-teman sudah menjawab 16 nomor dengan benar, artinya teman-teman sudah memegang atau sudah memperoleh nilai 80 pada bagian TIU atau pada tes TIU ini. Nah, yang kedua yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, TWK ini jumlah soalnya adalah 30 nomor. Nah, dari 30 nomor ini teman-teman harus memperoleh nilai minimum yaitu 65. Artinya, teman-teman harus menjawab benar minimal 13 nomor. Jadi ketika teman-teman sudah menjawab 13 nomor dengan benar, teman-teman sudah mendapatkan nilai minimal atau passing grade-nya yaitu 65. Nah, untuk yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, TKP ini jumlah soalnya adalah 35 nomor, ya. Ada 35 nomor soal TKP. Dan TKP ini berbeda dengan TIU dan TWK ya. Kalau TKP kan masing-masing jawaban ada poinnya. Nah, teman-teman ini harus menjawab minimal 26 nomor dengan poin maksimal atau poin 5. Ketika teman-teman sudah menjawab 26 nomor dengan nilainya masing-masing nomor itu adalah 5 poin, artinya teman-teman sudah memenuhi passing grade dari TKP yaitu 126. Nah, begitu untuk minimalnya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Masih di manajemen waktu. Nah, ini trik selanjutnya. Teman-teman selesaikan terlebih dahulu soal TWK. Ya, tadi soal TWK kita harus menyelesaikan 13 nomor. Nah, 13 nomor ini teman-teman harus selesaikan dalam waktu 20 menit. Ya, karena kenapa 20 menit ini kan kita harus membagi-bagi 90 menit ini agar menjadi maksimal. Itulah manajemen waktunya. Jadi saya ulang, teman-teman harus menyelesaikan 13 nomor tadi dalam waktu 20 menit. Nah, apabila lebih dari 13 nomor, itu juga lebih bagus lagi. Tapi pastikan, teman-teman pastikan bahwa 13 nomor tadi adalah jawaban yang benar. Ya. Nah, ketika menit sudah menunjukkan menit ke-71 ya, itu di bagian menit kan ada biasanya ya. Di bagian menit menunjukkan 71, teman-teman tidak selesai 13 nomor ini, teman-teman wajib pindah ke soal TIU. Nah, ini ya soal kedua.
wajib pindah ke soal TIU. Nah, di soal TIU tadi, teman-teman minimal menjawab 16 nomor. Nah, untuk TIU kita berikan waktu 30 menit. Lebih panjang dibandingkan soal TWK tadi, karena di TIU ini kadang ada yang menghitung ya. Nah, usahakan teman-teman memilih soal yang paling mudah dulu. Ya, yang paling mudah dulu atau yang paling teman-teman pahami dulu. Nah, di sini menit untuk TIU ini adalah 71 hingga menit ke-41. Teman-teman menyelesaikan soal yang lebih mudah, yang mudah dulu. Nah, ketika di papan waktu sudah menunjukkan waktu 41, nah teman-teman silahkan pindah ke soal TKP. Nah, di soal TKP ini, teman-teman minimal menyelesaikan 26 nomor, ya. Nah, tetapi ketika teman-teman mampu untuk menyelesaikan lebih dari 26 nomor, itu lebih bagus lagi. Tapi ingat, waktunya hanya 20 menit. Jadi, 26 nomor ini diselesaikan dalam waktu 20 menit dengan catatan harus mendapatkan poin maksimal dari masing-masing 26 nomor ini. Jadi, ketika waktu sudah menunjukkan menit ke-20, ya, menit ke-20 teman-teman sudah harus selesai pada soal TKP. Nah, di sini ada trik khusus untuk soal TKP. Ketika teman-teman melihat soalnya itu cenderung mengarah ke positif, maka teman-teman memilih jawaban yang paling baik, ya, yang paling baik di antara semua option jawaban. Tetapi ketika misalnya teman-teman melihat bahwa soal tersebut cenderung mengarah ke negatif, maka teman-teman harus memilih yang paling negatif juga di antara option jawaban. Nah, itu untuk TKP. Sekarang kita lihat, tadi kan ketika menitnya sudah 20, teman-teman harus sudah selesai. Nah, untuk menit 20 sampai menit ke-5, teman-teman silahkan pilih jawaban yang telah teman-teman tandai sebelumnya, namun teman-teman masih ragu apakah itu sudah jawaban yang betul atau tidak. Silahkan teman-teman baca kembali dengan teliti soalnya, kemudian jawab sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman bisa ketika tadi menjawab itu atau lebih dari soal minimalnya, teman-teman ada ragu ya, silakan teman-teman tandai. Nanti di menit ke-20 sampai menit ke-5, teman-teman baca kembali soal tersebut. Kemudian dengan teliti, pokoknya teman-teman harus fokus. Nah, setelah menit ke-5 sampai menit ke-2, ini ya, silahkan teman-teman isi jawaban yang masih kosong. Ini tanpa perlu berpikir. Silahkan teman-teman pilih saja A, B, C, atau D. Cukup dengan keyakinan, ya, tanpa dipikir. Karena ketika teman-teman berpikir lagi, maka waktu 5 menit sampai 2 menit ini tuh tidak akan cukup. Jadi teman-teman cukup yakini, oh saya yakin jawabannya A, maka teman-teman pilih A. Ini di sini itu saatnya takdir yang menentukan apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Nah, selanjutnya pada menit ke-1, ini detik-detik terakhir ya, silakan teman-teman berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama teman-teman masing-masing dan yakin bahwa doa teman-teman tersebut pasti dikabulkan, insya Allah. Nah, itulah trik untuk manajemen waktu. Selanjutnya kita lihat pada manajemen soal. Nah, untuk manajemen soal, kita lihat pertama yaitu untuk soal TIU. Di TIU, kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Misalnya ya teman-teman, analogi, deret, pengambilan kesimpulan atau silogisme, dan penjumlahan dasar dan sebagainya yang teman-teman anggap mudah. Intinya jangan terpaku pada soal yang susah. Misalnya teman-teman menemukan satu nomor itu agak sulit, silakan ditinggalkan. Jangan terpaku karena itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Begitu untuk soal TIU. Nah, untuk soal TWK, teman-teman harus perbanyak membaca materi-materi TWK. Karena TWK ini itu adalah ingatan teman-teman ya. Misalnya, mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan berbahasa Indonesia baik dan benar. Nah, inilah materi-materi yang biasanya muncul pada TWK. Jadi teman-teman, jika memang teman-teman masih kurang dalam
mempelajari atau memahami materi-materi ini, silahkan teman-teman baca kembali. Atau perlu dicatat juga bisa, biar teman-teman punya rangkuman materinya. Nah, selanjutnya untuk soal TKP. Soal TKP ini karena berkaitan dengan kepribadian, harap teman-teman memahami maksud soalnya. Dan biasanya soal TKP ini dia itu berkaitan dengan realita kehidupan seorang CPNS, ya. Tapi seorang CPNS yang ideal, mulai dari sikap kejujurannya, kedisiplinannya, visioner, kreatif, inovatif, mandiri, profesional, berorientasi pada kepentingan umum, berorientasi pada pelayanan publik, dan lain sebagainya. Intinya soal TKP adalah bagaimana kita sebagai seorang ASN, ya, seorang ASN atau seorang CPNS menjadi seseorang pegawai yang ideal. Itu inti dari TKP itu. Nah, itu untuk manajemen soal. Jadi tadi sudah kita bahas untuk soal TIU, TWK, dan TKP. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana trik cara menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, untuk menjawab dengan tepat dan cepat, harus memahami maksud soal. Apabila TIU, gunakan pemahaman tentang TIU seperti yang telah teman-teman pelajari. Itu untuk TIU. Nah, misalnya teman-teman mendapatkan soal cerita. Nah, ini bisa digunakan untuk soal cerita dengan minimal 5 kalimat, 6 kalimat, ataupun 7 kalimat. Apabila soal cerita tersebut mempunyai 5 kalimat, teman-teman tidak perlu baca semuanya, 1 kalimat pertama hingga kalimat kelima. Tetapi teman-teman cukup membaca kalimat 1, kalimat 3, dan kalimat 5. Lebih bagusnya lagi, teman-teman melihat dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ketika teman-teman tidak menemukan jawaban pada kalimat pertama dan kalimat terakhir atau kalimat kelima, maka teman-teman boleh melihat kalimat yang ketiga atau kalimat yang di tengah-tengah. Maka jawabannya pasti ada di situ. Nah, misalnya kalimatnya jumlahnya adalah 6. Nah, teman-teman cukup membaca kalimat pertama dan kalimat ke-6 dulu. Ketika kalimat pertama dan kalimat ke-6 tidak ditemukan jawabannya, barulah teman-teman baca kalimat kedua dan kalimat kelima. Begitupun jika 7 kalimat. Nah, kalau 7 kalimat, cukup teman-teman baca kalimat pertama dengan kalimat ke-7. Jika tidak, maka teman-teman silakan membaca kalimat kelima. Jadi, kalau 7 kalimat, jawabannya pasti ada di kalimat pertama, kalimat kelima, atau kalimat ke-7. Dia tidak akan ada di kalimat kedua ataupun kalimat keempat. Nah, begitu teman-teman untuk soal cerita tadi, ya. Nah, adapun untuk cara cepat lainnya akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Semoga teman-teman memahami trik-trik yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan doa saya semoga teman-teman lulus pada tes CPNS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.